Sekelumit kisah Nasruddin Hoja. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah lucu tentang seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja. Membeli sepatu. Nasruddin Hoja yang akan membeli sepatu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Lalu ia pun berangkat ke toko sepatu yang ada di kota. Naasnya, dia lupa membawa pengukur sepatu dari jerami yang telah dibuatnya. Maka, sesampainya di toko sepatu, ia pun menjadi kebingungan. Akhirnya, Nasruddin menemukan solusi. Ia pun berkata kepada pemilik toko, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Tanpa menunggu jawaban, Nasruddin bergegas pulang mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia pun kembali lagi ke toko tersebut. Sayangnya hari telah larut malam dan toko sepatunya tentu saja sudah tutup. Seseorang yang mendengar ini berkata kepada Nasruddin, "Bukankah kamu bisa mengukur pakai kakimu sendiri?" kata orang tersebut. Mendengar itu, Nasruddin pun menjawab, "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku ini tak mudah dipercaya," sahut Nasruddin. Meminjam keledai. Diceritakan, keledai Nasruddin jatuh sakit, maka ia meminjam seekor kuda kepada tetangganya. Kuda itu besar dan kuat, serta kencang larinya. Begitu Nasruddin menaikinya, ia langsung melesat secepat kilat. Sementara Nasruddin berpegangan di atasnya penuh ketakutan. Nasruddin pun mencoba membelokkan arah kuda, tapi sia-sia. Kuda itu lari bertambah kencang. Beberapa teman Nasruddin yang sedang bekerja di ladang melihat Nasruddin melaju kencang di atas kuda. Mereka mengira Nasruddin sedang ada sesuatu yang penting. Mereka pun berteriak, "Mau kemana Nasruddin? Mengapa terburu-buru?" Nasruddin balik berteriak, "Saya tidak tahu, binatang ini tidak mengatakannya kepadaku." Jatuhnya jubah Nasruddin. Ketika malam sudah larut, Nasruddin bersama teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di depan pintu rumah, mereka pun berpisah. Setelah Nasruddin masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nasruddin sudah menantinya. "Dari tadi aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi," kata sang istri marah-marah sambil menjewer kuping Nasruddin. Karena saking kuatnya, Nasruddin sampai terpelanting dan jatuh menabrak peti. Mendengar suara gaduh, teman-teman Nasruddin yang belum terlalu jauh bertanya dari balik pintu, "Ada apa Nasruddin? Malam-malam begini kenapa ribut sekali?" "Jubahku jatuh dan menabrak peti," jawab Nasruddin. "Jubah jatuh saja suaranya ribut sekali," balas mereka. "Tentu saja, karena aku masih berada di dalamnya," tutur Nasruddin. Manfaat keju. Setelah bepergian jauh, Nasruddin tiba kembali di rumah. Istrinya menyambutnya dengan gembira. "Wahai suamiku, aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya. "Alhamdulillah, aku suka dengan keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut," puji Nasruddin. Tidak lama berselang, Nasruddin kembali pergi. Dan ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. "Adakah keju untukku?" tanya Nasruddin. "Tidak ada lagi, wahai suamiku," jawab istrinya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lagi pula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi," ujar Nasruddin. Mendengar itu, istrinya pun menjadi bingung. "Jadi, mana yang benar, wahai suamiku? Keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi?" "Oh, itu tergantung. Tergantung apakah kejunya ada atau tidak," sahut Nasruddin.
Kucing 2 kilo. Ketika memiliki uang cukup banyak, Nasrudin membeli ikan di pasar dan membawanya ke rumah. Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, ia pun berpikir, "Sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini." Ketika malam tiba, Nasrudin pun pulang kembali ke rumahnya. Ia berharap ikannya sudah dimasakkan oleh istrinya. Namun alangkah kecewanya ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal duri-durinya saja. "Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini?" tanya Nasrudin marah. Istrinya menjawab, "Dimakan kucingmu." "Mengapa juga kau pelihara kucing? Dia kan kucing yang nakal dan juga rakus." Nasrudin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, dipanggilnya kucingnya dan dibawanya ke warung terdekat. Kucing tersebut lalu diangkat oleh Nasrudin ke atas timbangan dan ditimbangnya. Lalu ia pun pulang ke rumah dan berkata cukup keras kepada istrinya, "Hei istriku, ikanku tadi 2 kilo beratnya, dan kucing ini beratnya juga 2 kilo. Kalau kucingku 2 kilo, mana ikannya? Dan kalau ini ikan 2 kilo, lalu mana kucingnya?" Membalik logika. Seorang yang filosof dogmatis sedang menyampaikan ceramah. Nasrudin mengamati bahwa jalan pikiran sang filosof terkotak-kotak dan sering menggunakan aspek intelektual yang tidak realistis. Setiap masalah didiskusikan dengan menyitir buku-buku dan kisah-kisah klasik, lalu dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya sang penceramah menawarkan, "Siapa yang mau membaca buku karyanya?" Nasrudin segera mengacungkan tangannya. Sambil memegangnya dengan serius, Nasrudin membuka halaman demi halaman. Ia pun berdiam diri lama sekali. Sang penceramah mulai kesal. "Hei Nasrudin, engkau bahkan membaca buku saya dengan terbalik." "Iya, aku tahu," jawab Nasrudin acuh. "Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu, rasanya ya memang begini caranya untuk mempelajari jalan pikiranmu." Manipulasi deskripsi. Nasrudin kehilangan sorban barunya yang bagus dan mahal. Tak lama kemudian, Nasrudin membuat pengumuman. Ia menawarkan setengah keping uang perak bagi yang menemukan dan mengembalikan sorbannya. Seseorang protes kepada Nasrudin. "Hei Nasrudin, kalau upahnya cuma segitu, penemunya tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu. Hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorbanmu yang hilang." "Oh, kalau begitu, aku tambahkan bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek." Belajar bahasa Kurdi. Tetangga Nasrudin ingin belajar bahasa Kurdi, maka ia minta diajari Nasrudin. Sebetulnya Nasrudin juga belum bisa bahasa Kurdi, kecuali hanya beberapa patah kata saja. Tapi karena tetangganya memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Baiklah, kita mulai pelajarannya. Kita mulai dengan sop panas. Dalam bahasa Kurdi itu namanya ash," ujar Nasrudin. "Lalu kalau sop dingin, bahasa Kurdinya apa Nasrudin?" tanya tetangganya. "Begini, perlu kamu ketahui bahwa orang Kurdi tidak pernah membiarkan sop menjadi dingin. Jadi engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa Kurdi." Nasrudin dan orang pintar. Dikisahkan ada seorang yang sangat pintar tapi juga sombong. Ia merasa sangat pintar dalam segala hal. Karenanya Nasrudin ingin sedikit memberi pelajaran pada orang pintar yang sombong ini. "Hei orang pintar, saya ingin taruhan," tantang Nasrudin. Orang pintar itu pun tertawa. "Kamu pasti kalah Nasrudin," jawabnya. "Tentu saja, Anda kan pintar, sedangkan saya orang bodoh. Tapi bolehlah kita coba," tutur Nasrudin.
Peraturannya begini, jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan saya, maka Anda harus memberi saya 10 dirham. Sedangkan jika saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, maka saya harus membayar 1 dirham, kata Nasruddin. Orang pintar itu pun melotot. Itu tidak adil, Nasruddin, ujarnya. Justru adil, Tuan, karena Anda kan lebih pintar dariku. Peluang untuk menang lebih besar, balas Nasruddin. Oh, baiklah. Dengan setengah bangga, orang pintar tersebut menerima tantangan Nasruddin. Saya duluan ya yang bertanya, pinta Nasruddin. Hewan apa yang kakinya 3? Mendengar pertanyaan Nasruddin, orang pintar itu pun langsung protes. Hai Nasruddin, tidak ada hewan berkaki 3, bantah orang pintar tersebut. Pertanyaan macam apa itu? Katanya dengan geram. Anda tidak tahu kan? Berarti Anda kalah. Anda harus membayar saya 10 dirham, pinta Nasruddin. Dengan berat hati, orang pintar itu memberikan 10 dirham. Karena penasaran, orang pintar itu pun mengajukan pertanyaan yang sama. Sekarang giliran saya, Nasruddin. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya orang pintar tersebut. Waduh, maaf, saya tidak tahu, kata Nasruddin sambil menyerahkan 1 dirham. Ia pun melenggang pergi dengan membawa uang sisa 9 dirham. Mimpi paling religius. Nasruddin sedang mengadakan perjalanan bersama pastur dan ahli yoga. Beberapa hari kemudian, bekal mereka tinggal sepotong roti. Masing-masing dari mereka merasa berhak untuk memakan roti tersebut. Setelah debat seru, akhirnya mereka bersepakat akan memberikan roti itu bagi siapa saja yang mengalami mimpi paling indah. Maka tidurlah mereka bertiga. Pagi harinya saat bangun, pastur bercerita, "Tadi malam aku bermimpi indah sekali. Aku melihat Kristus membuat tanda salib. Itu adalah tanda yang istimewa sekali." Ahli yoga juga tak mau kalah. Itu memang istimewa, tapi aku punya mimpi yang juga tidak kalah hebat. Tadi malam aku bermimpi melakukan perjalanan ke surga dan menemui tempat paling damai. Bagaimana denganmu, Nasruddin? Apa mimpi yang kamu alami? Tanya mereka berdua. Dengan entengnya, Nasruddin menjawab, "Aku bermimpi sedang kelaparan di tengah gurun dan tampaklah bayangan Nabi Khidir menghampiriku. Beliau mendekatiku dan berkata, 'Kalau engkau lapar, makanlah roti itu.' Jadi aku langsung bangun dan memakan roti tersebut saat itu juga." Kedua temannya hanya bisa melongo mendengar cerita Nasruddin. Nasruddin dan Raja Timur Leng. Timur Leng mulai mempercayai Nasruddin dan kadang mengajaknya berbincang soal kekuasaannya. Hai Nasruddin, saya dengar setiap raja di dalam agamamu katanya selalu memiliki gelar dengan nama Allah. Misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakkil 'alallah, Al-Mu'tasim Billah, dan lain-lain. Kalau menurutmu, apakah gelar yang pantas untukku? Nasruddin sempat kaget, mengingat Timur Leng adalah raja kafir yang bengis dan kejam. Tapi tak lama kemudian Nasruddin menemukan jawabannya. Saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Nasruddin. Kemudian Timur Leng meneruskan perbincangannya. Hei Nasruddin, menurut agamamu, di manakah tempatku di akhirat kelak? Apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Bukan Nasruddin kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah itu. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan juga tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, jawab Nasruddin. Timur Leng benar-benar puas dan gembira. Benarkah itu Nasruddin? Tentu saja Paduka,
saya yakin Anda akan ditempatkan bersama Fir'aun dari Mesir, Raja Namrud dari Babilonia, dan Kaisar Nero dari Romawi." Entah mengapa, Timur Leng masih juga bergembira mendengar jawaban Nasrudin. Itik berkaki satu. Suatu ketika, Nasrudin diundang menghadap Timur Leng. Nasrudin ingin membawa hadiah kepada raja berupa itik panggang. Sayang sekali, sebelah kaki itik tersebut sudah dimakan Nasrudin. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Nasrudin membawa juga itik panggang berkaki satu itu menghadap Timur Leng. Timur Leng lalu bertanya pada Nasrudin, "Hai Nasrudin, mengapa itik panggang ini kakinya cuma satu?" "Memang di negara ini itik-itik hanya berkaki satu, Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, cobalah lihat di kolam." Mereka berdua pun lalu berjalan menuju kolam. Di sana banyak itik berendam sambil mengangkat salah satu kakinya, sehingga nampak hanya berkaki satu. "Lihatlah Tuan," kata Nasrudin puas. "Di sini itik hanya berkaki satu." Tentu Timur Leng tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak dengan keras. Semua itik langsung kaget mendengar teriakannya. Mereka pun langsung menurunkan kaki yang dilipat dan beterbangan. Tapi Nasrudin tak kehilangan akal. Subhanallah, bahkan itik pun takut akan teriakan Anda. Barangkali kalau Tuan meneriaki saya juga akan ketakutan dan secara refleks akan menggandakan kaki saya menjadi 4 dan kemudian berjalan dengan merangkak, jawab Nasrudin. Mengajari keledai membaca. Timur Leng menghadiahi Nasrudin seekor keledai. Nasrudin pun menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng berkata, "Ajari keledai itu membaca, dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya." Nasrudin pun berlalu, dan 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjukkan ke sebuah buku besar. Nasrudin menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama si keledai mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Satu persatu dibaliknya setiap halaman sampai kepada halaman paling akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasrudin. "Demikianlah Paduka, keledaiku sudah bisa membaca sekarang," ujar Nasrudin. Timur Leng mulai menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajarinya membaca?" Nasrudin lalu menjelaskan. "Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip seperti buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai tersebut harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." "Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?" tanya Timur Leng. Nasrudin menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, tuanku, hanya membalik-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku, mengerti artinya, kita akan disebut setolol keledai, bukan?" tukas Nasrudin. Kisah Abu Abdillah Al-Qolanisi. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qolanisi sedang melakukan pengembaraannya. Suatu hari dalam satu perjalanannya ke suatu daerah, Abu Abdillah Al-Qolanisi naik perahu bersama kawan-kawannya. Namun, naasnya perahu yang mereka tumpangi diterpa angin besar. Seluruh orang dalam perahu itu pun heboh dan khawatir. Agar diberikan keselamatan, mereka semua bernazar kepada Allah dengan nazar yang beraneka ragam. Ada yang bernazar apabila diberikan keselamatan, ia akan menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin.
Ada pula yang bernazar akan menyedekahkan semua hewan ternaknya. Sedangkan saat itu Al-Qalanisi belum mengatakan dan menyebutkan nazarnya. Orang-orang yang ada di sana pun memintanya untuk segera bernazar. Namun Al-Qalanisi bingung mau bernazar apa. "Hai Al-Qalanisi, kami semua sudah bernazar kepada Allah. Manakala kelak Allah akan menyelamatkan kita. Sekarang tinggal kamu yang belum, maka segeralah bernazar," perintah mereka kepada Al-Qalanisi. "Tapi aku tidak memiliki harta sama sekali, lalu aku harus bernazar pakai apa?" jawab Al-Qalanisi bingung. "Terserah kamu, yang penting kamu harus segera bernazar," desak mereka. Karena kebingungan, akhirnya Al-Qalanisi bernazar sekenanya. "Baiklah, aku akan bernazar. Bila aku selamat, aku tidak akan makan daging gajah," kata Al-Qalanisi. Mendengar nazar yang aneh itu, orang-orang pun menjadi heran. Mereka lalu berkata, "Nazar macam apa itu? Mana ada orang yang akan makan daging gajah?" ujar mereka. "Entahlah, saya juga tidak tahu, tapi begitulah yang terbesit di hatiku. Allah telah menuntunku untuk mengucapkannya," jawab Al-Qalanisi. "Ya sudah, yang penting kamu sudah bernazar," sahut mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang mereka tumpangi terseret ombak dan terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Namun sayangnya, perahu tersebut terbelah menjadi dua, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka terpaksa menetap di pulau itu. Setelah beberapa hari mereka menetap di sana, rasa lapar mulai menghinggap. Mereka terpaksa makan seadanya, yaitu hanya makan buah-buahan dan dedaunan untuk menghilangkan rasa laparnya. Karena bekal makanan yang dibawa hilang bersama ombak yang menerpanya. Suatu ketika, saat mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seekor anak gajah. Melihat itu, mereka sangat kegirangan. Tak perlu menunggu lama, si anak gajah pun segera diburu. Setelah anak gajah tertangkap, mereka segera menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Tak lupa mereka juga menawari Al-Qalanisi, akan tetapi ia menolaknya. "Bukankah kalian tahu bahwa nazarku tidak akan makan daging gajah?" kata Al-Qalanisi menjelaskan. Namun mereka tetap memaksanya. Mereka berdalih bahwa sekarang ini sedang dalam keadaan darurat, maka tak apa melanggar sumpah. Tapi bagi Al-Qalanisi, sumpah tetaplah sumpah, dan ia harus menjalankan sumpahnya. Al-Qalanisi tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak makan daging gajah. Setelah kenyang dengan santapan daging gajah itu, akhirnya mereka pun tertidur. Hanya Al-Qalanisi yang tidak dapat tidur karena menahan lapar. Di saat itulah datang induk gajah yang mencari anaknya. Ia berjalan sambil mengendus mengikuti jejak langkah kaki anaknya. Hingga akhirnya ia menemukan tulang belulang anaknya. Marahlah induk gajah ini. Ia pun kembali mengendus untuk mencari siapa pelakunya. Sang induk gajah mulai mendekati kawan-kawan Al-Qalanisi yang sedang tertidur lelap. Ia terus mengendus satu persatu dari mereka. Ketika sang gajah menemukan bau daging, ia pun menginjak orang itu dengan kakinya hingga orang itu meninggal dunia. Begitu seterusnya, ia endus dan jika bau daging anaknya, maka ia injak orang itu hingga mati. Mereka semua pun akhirnya meninggal dunia. Al-Qalanisi yang melihat hal itu menjadi ketakutan, apalagi saat induk gajah mulai mengendus dirinya. Ia hanya bisa pasrah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang.
Sang gajah tidak mencium bau daging anaknya pada diri Alkolanisi, karena ia memang tidak ikut memakannya. Tiba-tiba gajah itu memberikan isyarat kepada Alkolanisi agar ia berkenan naik ke punggungnya. Awalnya Alkolanisi menolak, namun gajah itu pun terus menawarinya agar naik. Ia pun akhirnya naik juga. Gajah itu membawanya pergi dengan berlari yang sangat cepat. Hingga pada suatu malam, mereka berdua tiba di suatu tempat pemukiman penduduk. Sang gajah lalu berhenti dan menekuk kakinya. Ia memberi isyarat kepada Alkolanisi supaya turun. Kemudian sang gajah pun pergi entah kemana. Ketika pagi tiba, masyarakat mengerumuni Alkolanisi yang terlihat kebingungan. Mereka lalu membawanya ke hadapan raja. Lewat lidah penerjemah, Alkolanisi mengatakan kepada raja tentang apa saja yang ia alami bersama kawan-kawannya yang telah mati. "Apakah kamu tahu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh semalam itu?" tanya sang raja. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Alkolanisi. Sang raja pun kemudian mengatakan bahwa perjalanan yang ia tempuh itu sejauh perjalanan 8 hari. "Tapi gajah itu membawamu hanya dalam semalam," gumam sang raja. Alkolanisi kemudian dipersilahkan tinggal bersama mereka sampai ia kembali ke daerah asalnya. Demikianlah kisah ulama sufi yang selamat dari injakan gajah berkat menepati nazarnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hilyah al-Auliya wat-Tabaqat al-Ashifa, karya daripada Abu Naim Ahmad bin Abdillah al-Asfahani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 putih telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu. 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secarik kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham. Kamu mau memeras saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham.
kata si pemilik warung menjelaskan. Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja, ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan? Tanya si pemilik warung. Aku tidak takut, ayo kita ke tempat Tuan Hakim, tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu? Tidak, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam, tutur Tuan Hakim. Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu? Tanya Tuan Hakim jengkel. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus bisa ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, itu memang aneh, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Gajah berbelalai piton. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asyik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri istana menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja. Celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkannya. Ia tetap asyik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kenapa sih menteriku banyak yang tak suka kepadamu?
Tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Ya mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas sekenanya. Belum kenal bagaimana maksudmu? Tanya Baginda Raja. Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit, itu pun yang jelek-jeleknya saja, jawab Abu Nawas. Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah ya? Tanya balik Abu Nawas. Kamu ini, kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan, gerutu Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud dari jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda. Kata Abu Nawas menjelaskan. Ah, kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Begini saja Paduka, saya mau tanya. Apakah para menteri yang tak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Baginda Raja balik bertanya. Nah, saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan satu ruangan bersama gajah. Karena kondisi yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri pertama mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Nah, adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut, karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Wah, tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjawab. Jadi intinya begini Baginda, mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar-benar tentang gajah. Tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya. Tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan.
Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam, saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui. Abu Hurairah pun segera menangkapnya. "Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya, Tuan. Keluarga saya sedang kesusahan, jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti akan kembali." Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku, Tuan. Sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan, dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hei pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri. "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi?" Tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah.
Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri. Kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas naik tahta gantikan raja berkat jawab 3 pertanyaan aneh. Abu Nawas mujur banget naik tahta gantikan baginda raja setelah bisa menjawab 3 pertanyaan aneh. Bermula ketika raja mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Segera Abu Nawas datang ke istana. Saat itu dia tahu raja sedang kesal, jadi tidak berani menatap wajahnya. Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini? Tanya raja dengan singkat. Saya mohon ampun dengan sangat, baginda raja. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Jawab Abu Nawas. Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan, aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Apa saja, baginda? Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi? Tanya raja. Abu Nawas menjawab, saya mohon ampun baginda, saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa itu? Tanya balik raja kepada Abu Nawas. Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jawab Abu Nawas. Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas, jawab pertanyaanku, perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini. Jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum raja bertanya. Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit? Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab, Pak, itu persoalan yang sama terjadi pada bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana tengah dari bumi? Cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu?
Tanya raja. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah. Bukan Abu Nawas, juga bukan raja. Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya.